ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Masjid Al-Ittihad, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah, dengan izin Allah, kita masih merasa nikmat dekat-dekat kepada Allah. Subuh ini dengan niat insya Allah ikhlas di hati, kita hadir di tempat yang mulia ini. Tentu harapan kita kepada Allah sangat besar. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dengan memberikan balasan yang sangat besar. Supaya di akhirat nanti di padang mahsyar kita beruntung dengan keuntungan yang besar. Dekat-dekat dengan Nabi yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat yang kita dapat hari ini senantiasa menemani sampai akhir hayat kita nanti. Sehingga selalu ketaatan diiringi dengan ketaatan sampai kita sampai pada penutupan hayat kita dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, semoga salawat dan salam sentiasa menghiasi majelis-majelis kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di mana salawat dan salam ini insya Allah menjadi penyebab utama kita berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat nanti. As'adun nasi bi syafaati aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan kita sebelumnya yaitu tentang adab zikir dan doa berziarah kubur, berziarah mengunjungi orang sakit. Tentu di pembahasan sebelumnya kita dengan tujuan mensupport, memberi semangat untuk masih tetap melanjutkan hidup. Artinya ada harapan untuk sembuh dan sehat kembali. Karena orang-orang yang sakit memerlukan harapan-harapan. Dan itu memang kita buktikan sendiri. Kita sebelum orang. Di saat dikunjungi, didoakan, diberikan harapan, diucapkan kebaikan-kebaikan, alhamdulillah kita semangat kembali. Awalnya tak mau makan, minta tambun Awalnya tak bisa duduk, Masya Allah.
bisa bersembang-sembang dengannya. Walaupun setelah itu balik lagi ya. Nah sekarang bagaimana pula dengan orang yang kita kunjungi dalam keadaan sakit, mungkin tidak diharapkan lagi atau disedang akan mendekati ajalnya. Dengan atau dari tanda-tanda kemungkinan dia akan pergi. Bagaimana pula kita memberikan harapan-harapan kepadanya, doa-doa dan sebagainya. Maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mempraktekkan, mengaplikasikan, mencontohkan, dan menyaksikan apa yang dilakukan kepada orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini. Sehingga kita dengan demikian tidak sulit lagi untuk membuat kreasi sendiri. Apa yang mesti dilakukan dan diikuti dari sang Nabi alaihissalatu wassalam. Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dalam hadis sahih, dalam Sahih Muslim, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marid awil mayyita faqulu khaira." Bila kamu hadir atau mengunjungi orang yang sakit, awil mayyit atau orang yang mati. Kalimat al-mayyit, orang mati, ini bisa dimaknai dengan orang yang akan mati. Dan bisa pula dimaknai dengan orang yang memang sudah mati. Orang yang mati dan yang akan mati. Qulu khairan, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Artinya doakan doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat ikut mengaminkan doa-doa yang kalian ucapkan. Dan ini sabit bahwa malaikat mendoakan orang-orang yang berdoa untuk saudaranya. Dalam hadis lain disebutkan, bila seseorang mendoakan saudaranya, malaikat mengatakan, Amin, walakah misluh. Amin, ya Allah, berkabulkanlah doa saudara ini untuk saudaranya, dan untuk kamu seperti itu pula. Ya, kalau kita doakan saudara kita dapat kebaikan, dari belakang kita doakan, karena depan kadang-kadang bisa aja basa-basi kan. Insyaallah saya doakan ini. Sah, tapi belakang doa lain-lain. Enggak, ini kalau dari belakang. Artinya bukan depannya kita doakan. Tentu kalau sekarang doakan saya di belakang saya, Masya Allah, itu pasti ada niat kebaikan. Sama juga kalau doa keburukan berarti ada niat keburukan. Tapi biasanya mendoakan saudara dari belakangnya adalah mendoakan kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh para imam kita. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia doakan, ya Allah, sejak bertemu dengan Asy-Syafi'i, saya selalu mendoakannya dalam sujud saya. Selalu mendoakan saya dalam sujud saya. Yang lain mengatakan selama 40 tahun sejak bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i, dia selalu mendoakan Imam Asy-Syafi'i dalam sujudnya. Setelah mendoakan dirinya, mendoakan ayah dan ibunya, serta keluarganya, maka diikuti dengan mendoakan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Dan itu makul, karena Imam Ahmad hidup setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maksudnya setelah bertemunya, ya lebih kurang 40 tahun. Karena dikisar dia bertemu dengan Imam Syafi'i di Makkah itu berkisar antara di atas tahun 200.
atau sebelumnya sedikit, dan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i wafat 204. Setelah beliau hijrah ke Mesir dan mengajar, berdakwah di sana sampai meninggal dunia. 204 Hijriah. Dia selama perlu dia doakan. Karena dia tahu setiap kita mendoakan, malaikat akan aminkan walaka mithlu. Walaka mithlu. Makanya ada istri yang paham hadis ini, dengar suaminya mendoakan, ya Allah maghfir li fulan, ya Allah ampuni dosa si fulan, beri dia rahmat, beri dia rezeki, beri dia ilmu, dan seterusnya. Lepas ketika dia doakan, berikan dia istri lagi. Akhirnya dipukul sama istri belakang. Kenapa? Karena dia, kenapa kau pukul aku? Kau boleh doakan saudaramu apa saja. Ya, kecuali doa dia dapat istri lagi. Memangnya kenapa? Kan bukan saya. Malaikat aminkan katanya. Dan kamu dapat seperti itu pula. Itu yang takutnya. Jadi kadang-kadang istri kalau paham bisa salah paham. Nah, jadi walaupun itu ibarat main biliar tuh katanya. Nah, lain yang mau digolkan, lain yang ditembak. Jadi kamu sebenarnya mau sebenarnya mendoakan orang lain, tolong jangan doakan. Subhanallah, takut dia doa suaminya makbul untuk saudaranya, makbul untuk dirinya. Jadi mendoakan saudara seperti mendoakan diri sendiri, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, mendoakan orang-orang beriman. Kan Allah firlil mu'minina wal mu'minat. Maka Allah beri kita balasan sebanyak orang beriman dan sebanyak orang Islam. Jadi itu bukan hal yang sepele. Mendoakan orang itu bukan hal yang kecil, itu hal besar. Karena Allah akan berikan kita pahala yang luar biasa. Setiap orang mukmin, setiap orang mukminah kita dapat hasanah dari situ. Dan tambah lagi malaikat mendoakan kita bahwa kamu dapat seperti itu pulang. Foto ampunan. Ya, dan doa kita kaum muslimin, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, dikabulkannya doakan seperti yang kita tahu bersama, imma diberikan kita seperti yang kita minta. Sah. Yang kedua, atau dihindarkan dari kita mudarat sebesar manfaat yang kita minta. Dan yang ketiga, dan ini yang lebih kita harapkan, Allah tabung untuk kita di akhirat. Antum minta jadi gubernur saja, sah, dibanding dengan tabungan pahala di akhirat, mana yang pilih? Pilihlah dua-duanya. Ya. Tapi kalau harus salah satunya, pilih yang mana? Akhirat. Ini udah bosan hidup. Enggak, memang. Betul itu. Kita pilih di akhirat. Jadi gubernur tanggung jawab. Sah? Kalau sudah pahala di akhirat, aman kan? Tapi pahala saya, pahala. Nah, artinya kalau dipilih, kamu masuk surga, ya dengan surga, anggaplah misalnya surga yang paling rendah saja, tapi dijamin masuk surga. Atau pilih jadi presiden, antum pilih yang mana? Masuk surga ya? Orang kelahi gara-gara nak jadi presiden, antum tidak mau. Iya. Dibanding masuk surga dengan jadi presiden tidak ada nilainya. Kecuali dua-duanya, ayah. Kecuali dengan jadi presiden itu bawa antum masuk surga. Imamun adil. Tapi jadi RT aja tidak bisa adil. Ya tidak usah. Jadi RW aja sudah menjadi jadi penentang dakwah. Hebat juga. Prestasi terbesarnya, alhamdulillah sejak saya jadi RW di sini, sudah 3 masjid saya tutup. Mantap. Sejak saya jadi ketua MUI kecamatan ini, sudah 5 masjid yang tak boleh dibangun. Mantap juga. Ketua MUI kecamatan menghalangi
bikin masjid. Coba cara Bu ya. Hah? Pokoknya tidak boleh bikin masjid di daerah saya. Mantap. Ya yang ada aja tidak berisi katanya. Kenapa bikin masjid baru? Ya tidak berisi karena ada yang mau ngisi dicurigai. Kan ada provokator-provokator atas nama dakwah. Awal-awalnya mereka nanti bikin tahsin di situ. Kalau bikin tahsin itu kan ramai yang ikut. Sah? Setelah bikin tahsin karena mereka aja yang hadir banyak. Pas pergantian pengurus, rapat, hadir mereka. Menanglah kader mereka. Habis itu buat kajian-kajian, ramai, akhirnya masjid direbut oleh mereka. Siapa mereka tuh? Yang suka menghidupkan masjid. Paham sih? Yang suka menghidupkan masjid selalu dapat gelar, pengikut Nabi. Oh, Wahabi. Memang Wahabi terkenal menghidupkan masjid ya? Iya. Kalau lawannya mematikan, merebut masjid. Jadi akhirnya tertuduhlah merebut masjid. Oleh sebab itu jangan biarkan mereka masuk ke masjid-masjid kita. Ini tak boleh tuan-tuan masuk ke masjid tuh bikin kajian. Otomatis tentu tuan-tuan ingin bikin masjid baru. Oh, ini show of power ini. Ini hanya melihatkan kemampuan dan kekuatan. Supaya kami mampu. Iya, gimana lagi? Ngaji di musola antum tidak boleh, di masjid antum ditutup, bahkan ngaji tahsin Quran saja dicurigai. Biarlah, walaupun sudah jadi Habib mendunia, bacaan Qurannya kacau. Sah? Dibikin masjid besar-besar, kosong melompong. Lalu alasannya, baguslah. Walaupun kosong tapi tenang, adem. Ademnya, iyalah tidak ada orang gimana? Tidak ngaji gimana kan berdebat. Baru terjadi hangat, suasana, ramai, agak panas juga kadang-kadang. Sah? Kadang terjadi perdebatan, karena memang ada kehidupan ilmu di dalamnya. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin, ada yang memang punya spesialis. Spesialis mengosongkan masjid atau menghalangi. Kalau ini prestasinya, ini dia khawatirkan akan menjadi orang paling zalim di dunia. Makanya di dunia dia akan dihinakan. Ada Masya Allah pejabat tinggi, Masya Allah. Awalnya dihentikan kajian. Lepas itu datang puting beliung, bocor masjid. Bocor masjid. Akhirnya masjid ditutup. Harusnya dia dengan kekuasaan ini bisa diperbaiki, sah. Cuman karena tadi prestasi tertingginya mengosongkan masjid. Akhirnya apa? Yang terjadi saling memusuhi. Karena memang sholat ini menyatukan hati. Apalagi kalau sabnya mau diluruskan, dirapatkan. Itu perkataan Nabi, bukan Wahabi. Nabi katakan, la tusawunna sufub aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian mau diluruskan saf atau hati kalian akan saling berkelahi atau saling berbeda. Salat ini sederhana tapi bermakna. Makanya mau tidak kalian bersab seperti sabnya para malaikat. Gimana sabnya para malaikat? Mereka tempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Nah, itu pula yang tak boleh itu. Kadang diinjak pula kaki kita. Gara-gara menempelkan. Ada pula yang membantu dari kalangan da'i mengatakan, tidak mesti ditempelkan. Nabi bilang tempelkan, dia bilang tidak mesti. Masya Allah, lain yang disuruh, lain yang dibuat. Ahli sunnah wal jamaah. Asli pula. Ahli sunnah wal jamaah. Asli pula. Nasallallahu salamatnya. Jadi bikin masjid tidak boleh. Apa sebab? Alasannya sudah banyak masjid. Masuk kajian situ, boleh apa enggak? Tamu negara aja ditolak. Tamu negara berani tolak. Subhanallah. Sampai-sampai begitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tamu negara tahu enggak? Pejabat negara lain. Apalagi orang-orang kampung seperti kita ini. Jadi prestasi tertingginya adalah mengosongkan masjid dan menghalangi bangun masjid. Kalau ini
Surga aja minta saya. Sah? Kan ini beliau bilang tadi, daripada jadi bupati, daripada jadi gubernur, daripada wali kota, daripada jadi presiden lebih baik masuk surga, walaupun surga tertinggi. Bilang aja tertinggi sih. Kalau mau surga tertinggi. Tapi kalau dengan antum jadi pejabat, pemimpin, woi masya Allah, kelak lapang hidup ini. Sebenarnya kan banyak kita lihat. Orang di tengah sebelumnya pejabat zalim, setelahnya pejabat zalim. Tapi dia masya Allah bisa adil. Sah? Ternyata bisa. Bisa. Dengan catatan antum memang niatnya baik untuk berbuat adil. Tapi kalau sudah dari awal niatnya tidak baik, awas kalau saya berkuasa. Ayolah kalau itu niatnya, awas kalau saya berkuasa. Orang-orang seperti ini pasti dugaannya pada orang lain persangkanya buruk. Karena niat dia sendiri yang berniat buruk. Pasti menyangka orang lain berniat buruk sepertinya. Benarlah kata pepatah orang Arab, iza sa'a fi'lur mar'i sa'at zununuhu. Apabila seseorang buruk lakunya, buruk dugaannya. Jadi makanya akan lahirlah fitnah-fitnah. Kalau mereka yang berkuasa, kita habis duanya. Karena memang kerjanya menghabisi. Makanya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, penguasa zalim waktu itu, seperti kata Imam Az-Zahabi, yang disebut dengan Al-Fasik, Al-Azlum, Al-Jahul, yang pantang melihat kepala matang. Apa maksudnya? Dia yang bilang, kalau ada kepala yang sudah matang, harus dipetik. Tak paham ya? Palo tahu? Kalau udah banyak ilmu isinya, udah matang, mesti dipetik. Apa mana dipetik? Tonton metik buah gimana? Apa mana dipetik? Hah? Iya dipanen. Apa maknanya? Dibawa batangnya ke dalam rumah? Enggak kan? Nah, gimana cara metiknya? Atau metik mangga, ada pernah ya? Gimana caranya? Dipisah dari batangnya. Dipisah dari batangnya. Maka banyak para ulama, banyak para tokoh yang istiqamah, sehingga terkenal pemimpin yang paling banyak membantai di kalangan kaum pemimpin Islam, dialah orangnya. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi dalam nubuatnya, akan ada dari Bani Thaqif 2. Satu kazab, pendusta besar, itu Mukhtar bin Abi Ubaid yang mengaku jadi Nabi. Yang kedua mubir, yaitu tukang hancur. Tukang hancur. Orang zalim. Asma binti Abi Bakar menafsirkan bahwa ini maksud oleh Nabi dengan itu adalah Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ini pantang dia melihat kepala matang. Mesti dipetik, mesti dipotong. Makanya banyak ulama yang sampai murid Ibnu Abbas seperti Sa'id bin Jubair, ulama paling besar pula di antara murid-murid Ibnu Abbas, mati dibunuhnya, dipenggalnya. Alasannya apa? Karena tidak menyetujui kezalimannya. Walaupun beliau tidak memberontak, tidak. Tapi lah. Walhasil kaum muslimin dan muslimat, kalau antum jadi pemimpin, mesti dengan niat baik, dia berniat untuk menyebar keadilan. Saya melihat di antara di segala bidang, pemimpin segala bidang, baik pemimpin sekolah, pemimpin kampus, pemimpin rumah tangga, ada yang bisa adil, ada yang tidak. Sah? Tergantung daripada niat awalnya seperti apa. Baik kaum muslimin dan muslimat, ini kemana-mana sih? Kasih sebentar ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, malaikat mengaminkan doa kita untuk saudara. Maka selama hati masih bersih, mesti nak mendoakan. Dan khususnya ketika kita datangi orang yang sedang atau yang akan meninggal dunia, maka berikan dia doa yang baik. Karena malaikat akan mengaminkannya. Jangan khawatir. Ya jauh khawatir. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kan ada nanti di hadis setelahnya Nabi SAW ketika mengunjungi seorang laki-laki
dari kalangan Ansar, dari kalangan Ansar. Naam. Lalu kata Nabi kepadanya, ya ya khal, wahai paman, atau khal itu saudara ibu, wahai ya paman ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Katanya, khairul li an aqula la ilaha illallah. Ada kebaikan bagi saya, maksudnya kesudahan saya baik. Kata Nabi, na'am, kalau saya ucapkan itu, baik nak untuk saya. Ya baik sekali. Lalu dia ucapkan, walhamdulillah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ini cara-cara atau perkataan-perkataan yang harus kita ucapkan. Dalam hadis setelahnya, yaitu Nabi menghasung kita untuk senantiasa mentalqinnya la ilaha illallah. Mentalqin la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab sangat diharapkan orang-orang yang akan meninggal mengucapkan la ilaha illallah, maka tempatnya di surga. Tapi yang tidak mengucapkan itu, yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, wallahu alam. Wallahu alam. Tapi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dapat kita pastikan masuk surga, walaupun ada yang harus mengalami hukuman dulu, tergantung nanti hasil hisab di hari kiamat. Tapi zahirnya orang ini min ahlil jannah, maka dimandikan, dikafani, disolatkan, didoakan, kemudian diantarkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, jadi orang yang paling diharapkan masuk surga adalah yang menutup dengan la ilaha illallah, sekalipun belum beramal dalam Islam sedikit pun. Kan banyak tuh. Kan banyak. Ketika Nabi SAW menunggui pamannya Abu Talib menjelang meninggal. Apa kata Nabi? Ya ya paman, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju biha laka indallah. Ini kalimat yang aku pakai untuk memberikan syafaat kepadamu di depan Allah. Kenapa? Abu Talib tidak disangkal, tidak diragukan cintanya pada Nabi. Tidak disangkal, tidak diragukan andilnya dalam melindungi dakwah Nabi SAW. Cuman masalahnya, amal-amal yang besar itu gara-gara tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada nilainya. Makanya Nabi sendiri kan diwanti-wanti oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau syirik, hai Muhammad. Nabi aja diingatkan. Kalau kau syirik, hai Muhammad, pasti engkau batal amalanmu. Kalau batal amalannya berarti tidak ada nilai. Ujian dibatalkan, ada nilai? Hah? Hasil tes dibatalkan, ada lulus? Tidak. Hasil lamaran jadi diterima? Ya enggak. Jadi ma'asyiral kiram rahmati Allah. Wala takunanna minal khasirin, kamu jadi orang yang merugi. Artinya wafat dalam keadaan tidak satu pun hasil kerjamu dinilai. Rugi enggak? Hidup 60 tahun, Masya Allah, baiknya luar biasa, sampai memelihara 1000 anak yatim di seluruh dunia. Sah. Kan ada ya, CR7. Enggak tahu ya? CR7. Enggak tahu ya? Untung enggak tahu lah. Atau pura-pura enggak tahu. Nah, dia banyak anak yatim di seluruh dunia. Mantap. Sah. Cuman satu masalahnya. Mau enggak dia mengucapkan la ilaha? Ini pendaftaran resmi. Enggak payah-payah. Doakan aja lah ya. Doakan aja. Mumpung sedang ada di Saudi kan. Enggak tahu ya. Enggak tahu ya. Saya jawab lah.
Tahu? Bilanglah kata gitu. Sedang berada di Saudi. Karena hari ini kan kepala belum tentu lebih berharga daripada kaki. Sah? Mana yang lebih tinggi nilai kaki hari ini daripada kepala? Kayaknya kaki lebih bernilai ya. Nah, makanya entah kapan kita akan maju lagi. Sebab kepala tidak berharga. Makanya banyak orang yang cium kaki. Nampak tuh? Kaum muslimin menghormati orang berilmu, ilmunya ada di mana? Di kepala atau di kaki? Kenapa cium kakinya? Ini mohon maaf ya, mungkin para ustadz, para kiai tersinggung dengan apa yang saya katakan. Ya, karena mereka berupaya mencari dalil pula. Kalau menurut saya itu bukan dalil, dalih. Ya, ayo mau kita cerita sebentar? Mau kita pahami sebentar? Kenapa saya katakan dalih? Hadisnya memang ada tentang cium kaki. Satu, hadis 2 orang Yahudi datang ke Nabi SAW dalam Sunnah Abi Dawud atau yang lainnya. Lalu dia menanyakan ke Nabi tentang perkara, ada 9 perkara yang dia tanyakan, dijawab oleh Nabi. Setelah dapat jawaban Nabi, mereka bilang, kami bersaksi kamu memang Nabi. Cuman mereka tak mau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kenapa kalian tidak masuk Islam? Lalu jawaban keduanya, orang Yahudi Muhammad, ya Abul Qasim, mereka dari dulu berkeyakinan sampai hari ini Nabi akhir zaman itu dari keturunan Daud. David. Tahu Daud? Nabi Daud. Bapaknya orang Yahudi. Lalu mereka tidak mau menerima. Kalau kami masuk Islam, pasti kami dibunuh. Jadi takut dia masuk Islam. Akhirnya mereka yang kata izin pergi ke Nabi. Dan sebelum pergi, mencium kedua kaki Nabi. Paham? Jadi mencium kaki Nabi. Nabi tidak melarangnya. Nabi tidak melarangnya. Hadis yang kedua, yaitu siapa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ali bin Abi Thalib mencium kaki pamannya. Siapa pamannya? Ali bin Abi Thalib mencium kaki pamannya Abbas. Dia Abdullah bin Abbas kan sepupu. Ayah mereka adik-adik. Dicium oleh Ali kaki pamannya sebagai ta'zim, menghormati. Abbas pun tidak melarangnya. Jelas? Kemudian ada kejadian bukan hadis, tapi adalah peristiwa antara Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari dan Muslim, satu hari Muslim menyampaikan hadis dengan sanadnya. Hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Malik, An-Nafi', an Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kafaratul majlis. Kata Imam Al-Bukhari, saya tidak tahu hadis yang lebih indah dari hadis ini. Tetapi masalahnya hadis yang kamu bawakan ada ilatnya, ada penyakitnya. Maka Imam Muslim ditunjukkan bahwa kesalahan itu sangat senang dia. Karena dia selama ini tidak tahu itu salah sanadnya. Maka saking senangnya dia memuji Imam Al-Bukhari, ya Ustaz al-Ustazin, wahai profesornya para profesor, ustadznya para ustadz, ya tabib al-hadisi fi ilalihi, wahai dokter hadis dalam bidang ilalnya, izinkan saya izanli an uqabbila rijlaika wa ainaik, biarkan saya mencium dua kakimu dan dua matamu. Ini kejadian. Pertanyaannya, hadis yang pertama dan kedua sahih apa tidak? Sebagian ulama menghasankannya, tapi kalau diteliti sanadnya tidak patut dinilai hasan. Harusnya dinilai dhaif. Dhaif di sini maknanya dhaif yang tak bisa diselamatkan.
Sebab rawinya majhul. Tidak ketahui siapa perawinya itu. Ummu Aban tidak dikenali. Hadis kedua ada Abdullah bin Salimah juga tidak diriwayatkan oleh darinya kecuali oleh satu atau dua perawi, juga majhul. Tidak ada jarh ta'dil, juga dhaif. Sedangkan riwayat tentang Imam Muslim mencium kaki Al-Bukhari yang sabit dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi bahwasanya dia hanya mencium antara dua matanya. Kalau antara dua mata itu apa bang? Hidung apa kening? Kadang bilang hidung bang. Saya tidak tahu ada orang mencium hidung, yang ada orang mencium kening. Jadi mencium kening Imam Al-Bukhari. Paham? Dah. Hadis dua-duanya dhaif. Ustaz lebih hebat pula dari Ibnu Hajar lagi ya. Ibnu Hajar menghasankan hadis itu. Kemudian Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud menghasankan hadis itu. Berarti antum lebih hebat dari Ibnu Hajar. Nah, tuan setuju tidak saya lebih hebat dari Ibnu Hajar? Pasti tidak setuju. Nah, antum nak memprovokasi orang nih. Siapa ada semensah? Ya gitu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan kita mendaifkan hadis itu mereka juga. Karena dalam ilmu mustalah hadis mereka sebutkan bahwasanya hadis yang rawinya majhul adalah hadis dhaif. Dan tidak ada jalan kecuali itu. Andainya Ibnu Hajar hadir hari ini, tentu kita nanya Buya. Buya kan hukum hasan. Sedangkan menurut Buya, rawi yang majhul hadisnya dhaif. Sah? Nanti akan dia jelaskan. Mungkin dia kata, oh iya ya, mungkin saya silap. Mungkin. Atau kalau dia pertahankan, kita bertahan juga dengan hujah. Kalau gitu rubah tuh. Kaedah yang Buya buat sendiri. Sah? Paham enggak? Nah, kemudian hadis ini disebutkan, Mimma sakata anhu Abu Daud juga tidak menjelaskan hukumnya. Ala kulli hal, kita belajar dari mereka juga. Jadi para ulama yang menyebutkan terjemah para perawi tersebut sudah menghukum majhul. Kalau mereka sudah menghukum majhul, otomatis hadisnya dhaif. Baiklah, saya tuh mundur sedikit dulu. Saya katakan hadisnya hasan. Boleh diamalkan. Pertanyaannya, apakah Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim setelah itu selalu setiap bertemu dengan Al-Bukhari cium kaki? Hah? Enggak. Apakah Imam Al-Bukhari ketika ketemu gurunya Imam Ahmad cium kaki? Enggak. Apakah Imam Ahmad Imam Al-Bukhari ketemu dengan gurunya Ishaq bin Rahuyah cium kaki? Enggak juga. Jelas? Imam Muslim dengan gurunya yang lain cium kaki? Juga tidak. Naik kita ke atas. Para sahabat, mana yang lebih tinggi hormatnya kepada Nabi daripada kita kepada Nabi? Enggak kan payah-payah, Rui. Sahabat kalau disuruh Nabi, sami'na wa ta'na. Kalau kita disuruh Nabi, pikir-pikir dulu. Sah? Pikir-pikir dulu, mentang-mentang Nabi tidak nampak kita. Akhirnya kita main akalan sepadanya. Rasulullah ini perintah ini tidak sesuai di zaman kami ini. Sah? Ini perintah berjenggotnya tidak sesuai zaman kami. Katanya. Itu kapan sesuai lagi? Kan ada yang merasa di zaman Nabi tidak ada pisau silet. Sah? Sehingga mereka tidak cukur jenggot. Memang mereka tidak pernah bercukur zaman itu. Saya nanya ke antum, mana yang lebih sulit? Nyukur jenggot daripada nyukur, mohon maaf, titik-titik. Tidak tahu titik-titik. Masa isi juga titik-titik tuh? Ya Allah ya Rabbi. Mana yang lebih susah cukur jenggot daripada mencukur titik-titik? Tahu titik-titik? Tahu kan? Jadi kalau alasan silat nggak ada, ini mengada-ngada. Sah? Nah, jadi oleh itu kaum muslimin tidak benar antum. Nah, jadi para sahabat lebih takzim ke Nabi daripada kita mentakzim Nabi alaihissalatu wassalam. Pernah enggak atau setiap ketemu, atau enggak usah setiap ketemu lah. Kadang-kadang banyak kan bertemu Abdullah bin Umar kan masih kecil tuh. Sah?
Kan santri masih. Abdullah bin Umar masih santri kan? Kecil dia. Oke lah Abu Bakar kan udah dewasa kan? Nah, wali santri. Sah? Nah, ada nggak tuan-tuan mengetahui Abdullah bin Abbas, Rafi' bin Khadij, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, yang santri-santri muda itu setiap ketemu Nabi, Anas bin Malik, ketemu Nabi alaihissalatu wassalam cium kaki Nabi? Ada? Ada. Nggak ada. Oke lah, Aisyah kan juga masih santriwati itu kan. Aisyah, kannya itu. Sah? Ada enggak tuan-tuan catat dia mencium kaki Nabi? Saya enggak ada. Suami istri enggak boleh cium kaki. Wih, antum boleh enggak cium kaki istri antum? Hah? Enggak pernah dicium? La ilaha illallah. Berarti belum lulus sekolahnya. Maaf, ini konteksnya lain kawan-kawan. Ini bukan konteks takzim, tapi konteks lain. Pahamnya? Pernah kan? Ini dewa umur semua nampaknya. Mohon maaf saya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini konteksnya konteks mentakzim. Sah? Tidak ada beliau mencium kaki Nabi alaihissalatu wassalam. Istri-istri yang lain tidak ada yang cium kaki Nabi. Demikian juga berlaku pada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Ali yang tadi diriwayatkan mencium kaki Abbas. Tidak pada pula anak-anaknya diriwayatkan. Setahu saya ya, kalau ada kasih tahu aja nanti. Dia mencium kaki ayah mereka. Oke lah, waktu itu ayah biasa setelah jadi pejabat Khalifah Rashid. Kan lebih harus dihormati kan? Masya Allah juga tidak. Berarti kejadian yang dua kali itu kejadian kejadian ganjil. Hanya dilakukan saat-saat tertentu saja. Dan bukan menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan. Paham? Ini sama dengan Nabi pernah enggak, mohon maaf ya, ini bahasanya agak kurang juga. BAK sambil berdiri. Tahu BAK? Mak harus dijelaskan juga istilah begini. Ini kayak ujian debat presiden kemarin aja. Ada singkatan yang enggak tahu. BAK tahu ya? Lawan BAB. Itu kawan BAB. Nah, itu masalah. Pernah Nabi buang hajat kecil sambil berdiri. Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah kan? Berarti termasuk beradab enggak kencing berdiri? Masa enggak Nabi yang buat, masa Nabi enggak beradab? Hah? Nabi enggak beradab? Ya akhi. Ini sama jawaban abang semalam bang. Dibilangnya Nabi enggak beradab. Kalau Nabi lakukan berarti termasuk adab. Sah? Sahih? Dengan makna, kalau antum lihat nanti Ustaz Dasman, mana tahu kan, terlihat kencing tersebut juga jadinya. Buang hajat berdiri, tapi BAB tidak mungkin ya. BAK aja. Nah, berdiri, antum langsung katakan, jangan ngaji lagi sama beliau, karena dia kencing berdiri. Karena ada pepatah, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru kencing berlari, murid kencingi guru. Ya Syekh. Jadi lebih kurang sama dengan itu. Nabi pernah direwatkan sekali kencing berdiri untuk menunjukkan boleh. Untuk menunjukkan boleh. Tapi apakah setelah itu Nabi ngajak, hai kawan-kawan, kencing berdiri? Ada anjuran? Enggak. Berarti hanya menunjukkan boleh. Bukan dianjurkan atau dibudayakan. Paham? Atau Nabi pernah enggak minum berdiri? Pernah? Lalu pernah enggak Nabi mengatakan pada sahabat, ayo kita standing party? Hah? Ini mohon maaf, sudah. Ini kan karena dengan alasan Nabi pernah minum berdiri. Karena tidak sedikit orang-orang agamawan membuat standing party. Saya korbannya.
Nak duduk, banyak orang lewat-lewat. Nak berdiri, rasanya tidak patut. Awak pakai peci haji. Takut-takut itu ada jemaah Etihad yang nongol kan. Makan berdiri Ustaz rupanya katanya kan. Tapi dianggap sebagai suatu hal yang boleh. Memang boleh, tapi dianjurkan? Enggak. Inilah pergeseran paradigma yang rusak itu. Mohon maaf. Jadi, tapi kalau ada orang yang makan berdiri atau minum berdiri, boleh kita ingkari? Boleh kita ingkari? Ustadz makan berdiri, boleh enggak kita? Ustadz kurang ajar, boleh gitu? Itu makna diingkari itu ya. Artinya kita salahkan langsung. Enggak. Karena kadang-kadang dia di keadaan yang tak mungkin berduduk. Antum musim haji, enggak pernah minum berdiri? Musim haji di Mina sedang melontar jumroh, enggak pernah minum berdiri. Jangan duduk pula di lidah seorang nanti. Kan Nabi kan minum berdiri ketika di sumur Zam-Zam, di Wahji Wada, orang ramai. Nanti kalau dia duduk, orang nggak tahu, orang berjalan terus kan. Nanti tertabrak orang, kasihan Nabi SAW. Maka Nabi menunjukkan kita boleh berdiri. Bukan maknanya dipahami oleh sebagian ulama memang. Sebagian ulama memahami bahwa minum Zam-Zam mesti berdiri. Nah, tapi jumhur mengatakan bukan. Karena itu hajatnya bukan karena Zam-Zam. Karena orang ramai. Artinya kalau ada yang dalam kondisi tertentu, kadang sedang membawa orang sakit, atau sedang, dan sebagainya, macam-macam keadaan, minumnya berdiri. Bukan dibiasakan minum berdiri. Sama juga dengan tadi sujud, mencium kaki guru. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan memang dari hadis ini dipahami boleh mencium kedua kaki orang-orang yang dihormati. Tapi bukan Ibnu Utsaimin melakukan itu pada gurunya. Dan tidak pula dia murid-muridnya melakukan itu pada beliau. Pahamnya? Jangankan cium kaki. Jangankan cium kaki, cium tangan saja beliau tak suka. Dicium tangannya. Tapi kalau dicium kepalanya, karena kepala memang mahal. Sah? Nah sekarang kita di zaman kaki lebih berharga dari kepala. Pak Habibie manusia paling jenius di Indonesia kan tidak begitu laku di negeri ini, sah? Sah ya? Laku betul tak? Dibiarkan aja. Tapi si Fulan yang top scorer, bayar mahal, sah? Orang yang juara internasional, misalnya Al-Quran atau hadis, hadiah mungkin dipajak. Hadiahnya dipajak. Tapi kalau sempat juara di ASEAN atau diajar di Asia, top skorernya berapa kemarin? 2 miliar ya, 1 gol ya. Masya Allah. Padahal gol hanya main kaki. Ini main, makanya jangan heran. Akhirnya kita lebih memuliakan kaki daripada kepala. Karena apa? Ada sejak di pondok disuruh nyium kaki sambil ngesot. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, hadis ada, dalil ada, tapi tidak itu yang disuruh. Berarti daripada harus kita marah-marah, harusnya introspeksi diri saja. Barangkali kita salah paham terhadap hadis Nabi SAW. Itu kalau hadisnya sahih. Atau hadisnya sahih, tidak apa-apa. Antum berbeda dengan saya bilang hadisnya dhaif, antum bilang sahih mutawatir, tidak ada masalah. Tapi ingat, prakteknya tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Jelas? Lagi-lagi, andai pun boleh mencium kaki, kalau antum juga misalnya menukil dari Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, harus dipahami bahwasanya ulama sepakat kalau seandainya yang dicium itu yang ingin, itu tidak dibolehkan. Kalau dia yang ingin, itu tidak dibolehkan. Jelas? Justru yang sahih dari Nabi SAW ketika Muaz pulang dari Syam, dilihatnya orang-orang Romawi, orang agama lain memuliakan pemimpinnya dengan sujud kepada mereka. Akhirnya dia pulang ke Madinah, pas ketemu Nabi, sujud pula dia ke Nabi SAW.
wassalam. Dan ini sahih. Sujud dia kepada Nabi SAW, lalu Nabi katakan, "Mahadha ya Mu'az, ini apa?" Ra'aitu ahla Syam yasjuduna li kibarihim ya Rasulullah, fa anta aula an yuf'ala bika. Kalian lihat orang-orang di Syam sana sujud pada pembesar-pembesar mereka, dan engkau lebih patut. Kan pakai kias tadi. Orang yang memakai tadi, Yahudi aja sujud sama Nabi. Mencium kaki Nabi. Masa kita orang Islam tidak cium? Kan sering begitu. Abu Lahab saja diringankan azabnya. Apalagi? Nah kan itu. Daripada lebih baik, lebih buruk. Lebih baik, lebih buruk. Yahudi harus diikuti pekerjaannya. Orang Yahudi harus diikuti, diteladani perbuatannya. Enggak. Cuman mungkin karena Nabi membolehkan, ya mungkin khusus orang Yahudi itu. Karena Yahudi memang aslinya hina. Aslinya hina karena tidak beriman. Nah, orang Muslim tidak dibenarkan. Makanya Mu'az dilarang Nabi sujud kepadanya. Ya Mu'az, la taf'alan. Jangan buat. Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amaltul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andainya seseorang boleh sujud pada orang lain, pasti aku suruh istri sujud pada suami. Maka sejak itu Mu'az tak mengulangi lagi. Hanya sekarang yang berlaku mengulang-ulang atau hanya sekali saja. Pas masuk pondok aja dah selesai sampai tamat, enggak. Atau diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus berarti mohon maaf, yang kepadanya yang kakinya dicium ingin itu dilakukan. Kalau itu terjadi, seluruh ulama mengatakan tidak boleh. Mengatakan tidak boleh. Sama yang cium tangan. Kalau cium tangan itu dia yang inginkan, cium tangan saya, itu sepakat ulama katakan tidak boleh. Yang boleh itu adalah saya ketemu syekh saya, ketemu paman saya, pokoknya yang saya hormati, saya tarik tangannya, saya cium. Tapi kalau dia cium tangan saya, enggak boleh. Paham? Misalnya sekarang murid-murid saya datang ke rumah, diambil tangan saya tanpa saya gini kan, iya jangan ditarik pula, nanti putus pula tangannya. Nah, paham enggak? Artinya Syekh menyebutkan itu boleh supaya kita tidak ekstrim mengingkari orang yang melakukan tadi. Kan sebagian kita itu pula, Rasman dicium tangan sama muridnya, berarti tidak ahli sunnah itu katanya. Nah, kan itu yang parahnya kita. Paham? Kalau Syekh tahu pelaksanaan seperti itu, tidak akan dia bilang nggak boleh itu. Karena kita saksikan sendiri, walaupun saya bukan murid Syekh, walaupun sering hadir di majelisnya juga, tapi saya tidak berani bilang murid, karena murid itu yang rutin dengan beliau kan. Tidak pernah saya lihat murid-muridnya mencium kakinya. Bahkan saya lihat dia ketika tangannya dia cium, dia ingatkan tidak usah. Terus antum jadikan alasan Syekh membolehkan untuk melegalkan amalan yang tidak dibolehkan oleh Syekh sendiri. Sekira dah paham ya? Dah paham ya? Kalau dah paham, cukuplah dulu. Cukuplah dulu. Ini pembahasan tentang masalah mentalkinkan orang yang akan mati la ilaha illallah. Itu ditalkinkan sebelum meninggal. Bukan setelah dikubur. Mau tahu? Insya Allah besok aja lah. Ya besok. Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mendengarkan yang benar dan mengikutinya dan menjauhkan hal-hal yang keliru dan lalu meninggalkannya. Jadi ahli-ahli kita berdebat, ahli-ahli kita menghujat, ahli-ahli kita ini bagusnya introspeksi, dikaji ulang kembali pemahaman kita terhadap dalil-dalil yang ada. Dan cara terbaik adalah ambil contoh dari as-salaf, generasi yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Hadisnya sudah ada zaman mereka. Lihat bagaimana mereka melaksanakannya. Kalau mereka sepakat meninggalkannya, berarti itu tidak dianjurkan. Jelas? Sepakat mereka tidak melakukan, berarti tidak dianjurkan. Tidak mungkin. Mereka tidak melakukan, Nabi biarkan saja. Tidak. Karena Nabi itu maksum dari kesalahan. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan besok masih ada hari untuk bersama lagi kita di sini.
Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.